Makanya hari ini orang yang umroh, yang haji harus betul-betul. Ibu harus ngerti ilmu ini dulu. Bila ku aya nu tawaf bari selfie. Subhanallah, alhamdulillah, ceprot, Allahu akbar. Nanti kita bahas Ibu ya. Keur sa'i bari heureuy. Lagi tawaf. Da mending getek teh selfie teh. Ya ibu-ibu lain di Bandung di Amerika. Jeung selfie pan ibu-ibu masuk gayana Ibu. Lalaki mah ngan dua gayana teh agung. Lalaki mah kieu we, sok Pak, kieu. Eta ibu-ibu aya kieu. Wah, diteliti oleh peneliti ternyata perempuan itu selfie-nya hampir 20 gaya. Masya Allah. Lepikeun kaker tawaf kudu selfie. Sigana isuga taraweh rakaat ka-4 cepret. Ibu hadimakumullah, itu sebetulnya hakikat ya. Ini sudah loncat dulu materi buku hakikat. Itu hakikat puasa itu sebetulnya menahan. Maka banyak orang yang fisiknya tidak puasa tapi batinnya puasa. Masya Allah. Indah bu kalimat ini Bu. Kam min saimin mubtirun wa kam min mubtirin saimun. Allahu akbar. Yang bagus adalah fisiknya puasa, batinnya puasa. Menahan diri. Nanti terakhir saya sampaikan bagaimana derajat puasa menurut Imam Al-Ghazali. Insyaallah. Ada sebuah hadis Ibu. Hadis Rasulullah SAW. Gini. Kullu amalin ibnu Adam tudha'afu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Seluruh amalan anak Adam ini sudah Allah tentukan. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Dibandingkan puasa dengan ibadah yang lain. Illa siyama, kecuali ibadah saum. Inilah. Ini rahasia yang Ibu harus paham hari ini. Yang dimaksud rahasia yang saya sampaikan dalam judul itu, ini diantaranya. Banyak Bu rahasia. Seluruh amalan anak Adam Allah tentukan. Pahalanya al-hasanatu bi asyri amsalihha. 1 dikalikan 10, kalikan 700. Kemudian dilipatkan lagi. Illa syam. Hadis sahih Bu. Kecuali puasa. Allah sengaja puasa ini beliau apa Allah rahasiakan. Apa kata Allah dalam hadis kursinya? Fa innahu li. Awas. Fa innahu li, ibadah saum itu tuh Bu, jadi merinding Bu. Ibadah saum itu milik aku. Wa ana ajibihi, dan aku yang akan memberikan pahala semau aku. Rahasia. Ya. Nah ini Bu. Jadi kalimat ini sangat mendalam Bu, setiap tahun saya merenung. Allahu Akbar. Makanya para ulama ada doa begini ya. Allahumma, upami badai bukan naon? Allahumma lakasumtu ya. Ada lagi hadis yang lain kan? Ada. Ingat Ibu doa yang dulu kecil? Allahumma lakasumtu. Terus wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini nyambung dengan hadis ini. Jadi para ulama menyusun sebuah teks doa itu nyambung, ada dalilnya. Kalaupun ada doa doa yang dari Nabi kan tentang buka puasa, nanti Ibu kalau lupa lihat lagi. Tapi saya senang dengan puasa. Ada doa ini. Lawan dari li ini, puasa ini milik aku. Awas Bu, jangan melamun nih, supaya Ibu paham. Puasa ini milik aku, punya aku. Dan aku yang akan memberikan balasannya. Unlimited, rahasia. Di dalam Al-Quran
bighairi hisab. Kenapa? Orang puasa itu orang sabar. Itu Bu. Di dalam kitab Fathul Bari, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam mensyarahkan kitab Sahih Bukhari di jilid 4 halaman 81, beliau menjelaskan ada 10 alasan ketika beliau mensyarah hadis itu Ibu. Ini sangat menarik sampai beliau menulis 10 bagian membahas kalimat fa innahu li wa anna azibihi. Saya lanjutkan dulu yang tadi. Allahumma lakasumtu, ya Allah, aku puasa buat Engkau. Ibu beda nikmatnya Bu. Lapar haus ya Allah, ini buat Engkau ya Allah. Sanes ke diri ulang lain ke anak pemajikan, bukan buat Engkau ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa hari ini ya Allah. Yang masih banyak kotorannya ya Allah. Ibu nangis. Ya Allah. Makanya ibu nanti mengevaluasi puasa itu per hari. Cik kamari beres teh wah ngomongkeun wah nanaon dosa segala macam. Apalagi grup WA pan rame ayeuna Bu. Ibu sabaraha grup dina ieu? Dina WA. Abdi mah panglobana Bu hampir 100 grup teu lieur. Di sana kadang-kadang memancing kita untuk mengomentari, aduh Masya Allah. Maka imsak lakukan. Kayaknya sekarang kita jujur ya umat Islam. Loba kena nyepengan HP daripada nyepengan Quran. Terus terang, saya minimal sehari 2 hari 1 kali. Karena subuh saya jadwal ngaji saya subuh. Setelah ngajar anak santri pasti saya paksakan. Kalaupun sekarang sudah punya incu sambil ngasuh. Tapi saya harus baca minimal 1 kali. Tapi nyepengan HP leuwih ti 50 kena 10 kali betul? Betul. Bangun tidur garawak HP, dina mobil garawak HP, bahkan bikin ka di WC ge HP. Barudak urang dan nyontohan ti ibu. Jujur saja. Al-imsaku. Oke, bahasa al-imsaku kita manfaatkan. Niatkan, maka kita programkan mumpung 8 hari ulah rewas kita. Makanya tidak ada persiapan, makanya H-10 bagus ku ibu ditata. Ibu bagus H-10 sudah tahu hakikat saum, sudah tahu rahasia saum, ibu beda nanti, beda. Maka akan tersenyum. Ya Allah, abdi hoyong. Allahumma barik lana fi Rajaba. Terus wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kalaupun ini belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan. Data apal usia mah ibu. Ya. Jangankan 10 hari, jangankan 10 hari. Kita sholat subuh tadi belum tentu duhur ini kita masih milik kita sholat. Ternyata almarhum rahimallah Bapak Oded Wali Kota Bandung. Ketika mau sholat Jumat, beliau harus meninggal. Ya Allah, belum sampai untuk khutbah, belum sampai sholat Jumat. Berarti sholat subuh atau sholat duha beliau. Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati. Berarti itu saat itu subuhnya subuh terakhir. Maka kata Nabi, idza shalla ahadukum fasholli sholata muadin. Apabila kamu sholat, sholatlah seperti sholat pamitan. Lamun ibu engke sholat lohor, bayangkan ini adalah duhur yang terakhir ya Allah. Kalau ibu nanti saum, bayangkan ini saum terakhir ya Allah. Saya ingin mempersembahkan ibadah yang terbaik buat engkau ya Allah. Teu apal ibu tahun harap ibu ayaknya jadi. Betul? Itu yang paling penting. Setiap hari saum ibu dicontreng. Jadikan saum ini yang terbaik. Makanya saya melihat H-10 masih lama. Tapi untuk orang-orang beriman. Makanya ini. Ibu yang hadir hari ini adalah pilihan Allah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Siapa ibu ya? Nah. Ibu hadimakumullah. Dalam kajian ini. Apa tadi? Berkaitan dengan rahasia.
Betapa hebatnya saum ini. Oh ya tadi ya, Allahumma lakasum tuh Bu ya. Nanti ibu hari pertama ada celetit lapar. Kieu ibunya harusnya, ya Allah ini untukmu. Aduh indah Bu. Itu lapar dan haus celetitan di dia teh biasa hari pertama. Nya nyeletit maka itu mah teu aya. Mun ibu celetitan wae berarti pariksa ka dokter. Nah, oleh celetitan wae teh dokter. Ternyata loba pikiran, celetitan. Karena lambung kan Bu. Hati-hati Bu ya. Dari pikiran itu pasti ke lambung. Makanya kemarin penelitian di para ahli terapi Bu, 90% Pak Haji penyakit jelema ini lambung. Lambung. Kenapa? Kalau pikiran banyak, hese emam, hese eut, hese sare, ngan jajan lancar. Sarua wae tuh. Eueuh bedana. Hese dahar teh mama cenah mun jajan teh beuki eueuh bedana tuh emak cager berarti emak. Oke Bu rahimakumullah ya, itu dari sisi. Nah, satu atau dua Bu ya. Apa rahasia kalimat fa innahu li wa annaji bihi saum ini milik aku dan aku yang akan membalasnya. Ternyata inna sauma di Fathul Bari la yaqau fihi arya. Rahasianya apa? Rahasia ketika Allah anjeunna berfirman di hadis kursi eta mah puasa memilih kaula anu bakal mere pahalanya. Apa? Pertama adalah para ulama berbeda pendapat, inna sauma la yaqau fi arya. Puasa mah hese asup ria. Ria itu apa Bu ria? Ingin kelihatan oleh orang. Pamer, betul. Ria ini penyakit harta Ibu. Di dalam ilmu tasawuf, Ibu yang namanya ria itu termasuk akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Justru ini musuh yang terberat buat kita. Lawan ria naon? Ikhlas. Karena Allah. Maka kata para ulama, kenapa Allah merahasiakan? Karena dibandingkan, maka di sini katakan inna sauma la yaqau fi arya kama yaqau fi ghairihi. Penyakit ria bisa masuk ke seluruh ibadah. Salat bisa ria. Tadi teh dipoto. Betul? Haji, wah komo Ibu. Zakat, oh komo. Diumumkan. Kurban, komo deh. Pencitna, ya itu pencit. Krecet. Buka bersama, spread. Sedekah segala banyak. Ternyata Ibu rahimakumullah kata para ulama, saum ini adalah yang teraman dari penyakit yang akan merusak amal kita. Bayangkan Bu. Kenapa? Kalau ada ria berarti amal kita habis. Ngeri Bu. Lain menang bati engke teh kalau kabalik modal ge henteu. Ketika bahaya mana salat kami ya Allah? Enggak ada. Ya Allah. Kehebatan, nah ini baru rahasia saum ini. Betapa Allah merahasiakan dibandingkan dengan ibadah yang lain. Hatta ibadah sholat haji yang begitu hebat, tetapi untuk sholat pun bisa cepat terkena ria. Alaikum bisyirkil asghar. Hati-hati kamu dengan syirik kecil. Wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu? Ar-riya, Ibu. Yang namanya ria itu syirik letik. Lain syirik meletik, syirik kecil. Kenapa? Karena ada dalam beramalnya ingin kelihatan oleh manusia. Saya sengaja bawa tim ini bukan ria ini. Ternyata alhamdulillah saya kadang-kadang ngaji dari omongan saya Bu. Ini saya putar lagi nanti, saya baca. Kadang-kadang bahasa saya yang sampaikan, saya dengarkan, saya nangis sendiri. Ini dalam rangka mengabadikan ilmu. Ceramah saya 2 tahun ke belakang tentang ikhlas ada tentang ini ternyata diabadikan. Para ulama menulis ilmu beliau ditulis Ibu. Sudah 1000 tahun tulisan beliau ini hadir di sini. Bu, ini kitab sudah hampir 1000 tahunan tapi hadir di depan kita. Kapungkur mah teu aya ieu, teu aya YouTube. Yang ada tulisan. Kalaupun beliau sudah tiada,
tetapi tulisan beliau ada, ilmunya sampai ke hati ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya sengaja pengajian yang penting coba direkam. Ulama-ulama sekarang kan, contoh siapa Bu? Pengajian Bapak Zainuddin MZ, betul? Yang sudah lama kan dulu dikasetkan, hari ini kadang-kadang jadi update lagi. Ya Allah, bener apa yang katakan beliau. Nah inilah perlunya, ini bukan ria, bukan ya. Makanya saya suka share di tempat tertentu saja. Ibu-ibu hoyong Pak Haji, kirim Bu Abdi ya. Tapi minimal untuk saya, untuk anak saya. Ini Bu. Jadi kehebatan puasa apa? La yaqau fihi riya. Di puasa ini nggak bisa terkena penyakit ria. Kalaupun di dalam tafsir itu dikatakan bisa saja. Bu, kalaupun susah masuk ria, tapi sedikit bisa asup teh Bu. Da eta mah tuluy we Bu ria mah. Ibu ya Allah. Musuh yang paling berat dan paling sulit untuk memerangi itu adalah ria. Contoh kecil. Hayo tuh ngalaleut. Abi menyusau. Nah, kuduna ulah kitu. Wios. Keun abdi mendat tos wareg pada aman teu. Ngabohong bagusna mah. Bagusnya. Ya. Padahal ria itu nggak bisa akan masuk. Kenapa? Saya nggak tahu. Mungkin di antara ibu ada yang puasa. Saya nggak tahu. Rahasia. Sangat rahasia. Sangat. Makanya saum ini adalah ibadah sirriyah yang sangat rahasia. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka pantas kalau Allah memberikan kemuliaan terhadap ibadah saum ini. Ya, paham ya? Itu rahasia. Tetapi tadi teh, hayo atuh ibu ngaleueut, punten abdi mah nuju saum nyawalan. Dua dinten deui. Buah-buah leungit tah. Jempling. Nyari saum ada sadayana sarangnya. Ya, kemah sarang moal ria ada kabeh paruasa. Kalaupun kan di pasar nanti berubah. Ya, nu katingali teh sukuna wungkul. Anggarantung. Ieu lain di Bandung ieu mah di Amerika. Nah, ya diantep dan era masirah lain suku. Maka suruh suku mah antepkeun bae. Betul? Turuban ya Allah, Gusti karek hari pertama. Mudah-mudahan besok lusa mereka insya Allah sadar ya. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Allah. Ibu puasa begitu hebat. Maka para ulama, para waliullah SOP Bu saum teh Bu. Para wali kekasih Allah mah wengina gugah, siangna lapar. Ari urang naon, beurangna barang dahar, wengina ngagoler tuluy. Para waliullah kekasih Allah malamnya as-sahru. Ibu hoyong jadi kekasih Allah? Hoyong? Sok tuturkeun para waliullah. Beliau-beliau ini ya Allah. Siangnya bangun. Dikala orang-orang sedang tidur, mereka bangun 2/3 malam dia sok. Sambil merasakan perjumpaan dengan Allah. Apalagi kata Nabi, yang bangun tengah malam kemudian dia menyadari dosanya curut-curut si sosana, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di mana hari itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Mereka yang madot ainahu, maka bercucuran air matanya menyadari kesalahan-kesalahan. Sadari ibu dosa loba urang numpuk teuing maot teh iraha ya Allah Gusti tong waka dicabut nyawa abdi Gusti. Ibu bocoran ya nya, bocoran. Hoyong terang bocoran. Malaikat teh cenah mah unggal dinten ngalongok ka urang teh. Longok ieu kitu amal waka tingali ieu ieu moal yang ngaraji mah. Pelong ibu ti mana Bumi? Kiara condong caket di pelong ibu teh. Kabayang lamun ibu apa malaikat ningali, malaikat tuh kabri wae atuh ka itu tuh ka batur. Itu bocoran Bu. Betul Bu. Makanya ada yang meninggal lagi ruku, lagi sujud, ada yang lagi dakwah. Allahu Akbar, guprak. Ya Allah, ibu rahasia. Maka hari ini jadikanlah tahun terbaik dalam saum kita. Insya sholatnya yang terbaik. Baik, kembali lagi Bu. Itulah rahasia yang paling utama dari saum ini. La yaqa'u ar-riya fihi kama yaqa'u fi ghairihi. Di dalam Fathul Bari. Itu kehebatan Bu ya.
Kemudian kata saum diidopatkan katanya. Li itu idopat dalam bahasa Arab itu, milik aku. Berarti sesuatu yang diidopatkan ke Allah, sesuatu yang agung, yang hebat. Maka ayat Baitullah. Nama Baitullah? Bait itu rumah Allah, berarti rumah itu mulia. Ada barang yang diidopatkan atau digabungkan dengan Allah. Maka saum diidopatkan dengan Allah, itu milik aku. Berarti di sini ada kemuliaan, keagungan seperti kalimat Baitullah, rumah Allah. Masjidil Haram itu Baitullah. Masjid-masjid ini termasuk buyutin min buyutillah. Masjid ini adalah masjid-masjid Allah. Ibu hari ini lagi diam, iktikaf di masjid Allah. Insya Allah, Allah pasti memuliakan kita. Amin ya Allah. Nah, yang kedua apa alasannya? Saya tidak akan sampai ke 10, terlalu lama. 2 saja. Ini adalah ketika ada kalimat yang digabungkan dengan kalimat Allah, menunjukkan apa itu dikatakan, itu padlan lisyam ala sa'ilil ibadah tasrifun wa ta'dhimun, keagungan dan kemuliaan ibadah saum dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Itulah. Berapa menit lagi, Bu? Berapa menit lagi? Hah? 15. 13 menit lagi. Aduh, 13 menit lagi, Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, ini ajalah 13 menit, Bu ya. Saya udah siapkan, Bu ya. Ini sudah, Bu ya. Tutup. Apa? 43 lagi. 40 menit lagi. Oh, 40 menit lagi. Ibu masih siap? Masih siap ya? Jam berapa nih sekarang? Sampai jam 10. Oh, masih ada ya? 40. Oke. Ini ruas nanti 14 menit deh ya. Oke. Enggak apa-apa. Ah, itu Bu ya, udah jelas Bu ya? Udah jelas ya? Rahasia. Oh, Masya Allah. Ada rahasia, ada hakikat saum ya. Imam Al-Ghazali rahimakumullah menguraikan, makanya beliau selalu menulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu asrarus salat, rahasia-rahasia salat. Asrarus saum, rahasia-rahasia saum. Ini tidak dibahas di kitab fikih. Enggak ada, Bu, di kitab fikih rahasia-rahasia enggak ada. Makanya beliau mengungkapkan, bahkan Ibu rahimakumullah di dalam tulisannya beliau mengatakan di halaman 236 jilid 1. Maka orang yang saumnya sudah saum hakikat, bukan saum syariat, maka ketika maghrib ba'dal iftar mu'allaqun mudtariban. Mudtariban itu gelisah hatinya. Bangga Ibu. Ini adalah kondisi batin Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika beliau buka puasa, bukan bahagia, tetapi yang ada adalah bahagia campur sedih dan goncang. Apa? Takut ibadahnya tidak diterima. Sok Ibu. Jiwanya biar Ibu manusia akhir zaman, tetapi hatinya harus hati seperti orang-orang terdahulu. Amin ya Allah. Tetabiheun manahnya seperti manah Rasulullah, seperti manah para sahabat. Setidaknya bagaimana Imam Al-Ghazali ketika beliau puasa itu, ketika buka puasa hatinya goncang. Apa? Ada takut, bainal khaufi war roja, antara takut dan harapan. Takut ibadah yang tadi dari pagi sampai maghrib Allah ditolak. Tapi roja yang begitu harapan, ya Allah tampi Gusti. Makanya ayat doa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Ayatnya para ustadz ya, Allahumma taqabbal minna, amin. Itu Bu ya. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana, ya Allah tampi terimalah ibadah kami ya Allah, salat kami ya Allah, saum kami ya Allah, tarawih kami ya Allah, sabar kami ya Allah. Itu adalah sebuah khauf dan roja. Namun cenah Bu?
khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu harapan. Salah satu ajaran dari beliau ada kata-kata khauf dan roja. Itu dari Nabi, tapi disampaikan oleh beliau. Maka manusia ini akan terbang menuju Allah dengan dua sayap. Sayap takut dan sayap roja. Ibu takut pewungkusion ke Allah, tapi roja taya tidak boleh tekaci. Harus ada dua sayap, yaitu sayap khauf dan sayap roja. Masya Allah. Maka dia yatiru ila rabbi. Dia terbang ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebetulnya ibu pun nanti harus terbang untuk meraih Idul Fitri. Ibu akan merasakan itu semua. Ya. Ibu terus merasa dilihat oleh Allah. Ya. Itulah ajaran ihsan. Di dalam sholat kita harus ihsan, merasa dilihat oleh Allah. Di dalam puasa harus ada ihsan. Diam-diam ibu, kita pengalaman. Kita berani nggak bu? Ibu di dalam rumah sendiri. Berpuasa, tuluy nunyuh mie, nggak pernah ya, nggak berani. Sebetulnya di puasa itu langsung hadir ihsan bu. Ihsan itu merasa dilihat oleh Allah. Maka ayat Islam, ayat iman, ayat ihsan. Hari ini, zaman ini kita harus sudah mulai ibu. Semua ibadah itu bukan hanya didasarkan karena Islamnya. Betul, apa Islam? Fikih. Berbicara Islam itu fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih umroh, semuanya aturan, bereslah insya Allah. Iman, betul, iman ini dasar. Kenapa kau sholat? Karena saya harus menyembah Allah. Allah perintahkan aqimis sholat. Tetapi yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Merasa. Jadi kudu sampurna ibu, tilu teh. Makanya sekarang kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna ari ihsana ka mana? Padahal 3 agama itu bu, unsur agama itu 3. Iman, Islam, ihsan. Sok tah. Ilmu yang kelima tah tambah. Ad-din ini agama yang bahasa Arab disebut ad-din 3. Iman, Islam, ihsan. Ari ihsan mah tadi teh yang hakikat. Ari Islam puasa syariat, salat syariat, hubungannya dengan fikih, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan salat, apa yang membatalkan wudu, itu urusan fikih keilmuannya. Ada 3 cabang keilmuan, ada ilmu tauhid penting, ilmu syariah penting, dan yang ketiga ilmu akhlak, ilmu ihsan yang biasa sebut ulama ilmu tasawuf. Ihsan itu di tasawuf itu mempelajari ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seumpama kau melihat Allah. Seumpama kau melihat Allah. Tapi dah Allah mah ibu tidak bisa dilihat oleh mata ini Allah itu. Tapi hanya mampu dilihat oleh basiroh kita, mata hati kita. Apa? Lubda. Yang tadi di dalam hati itu. Nggak bisa. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dilihat oleh mata kita, tetapi Allah yang maha lembut yang mampu dilihat oleh ruhani kita, batin kita. Ini yang perlu dihidupkan sekarang ibu. Ibu besok umroh haji ya, amin ya Allah. Ibu harus pakai ilmu ini. Beda ibu ketika tawaf, ketika pakai ilmu ini. Ketika saya haji udah berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Yang terakhir baru terasa nikmat ya Allah pakai ilmu ini. Terasa ya Allah. Kata Allah, sekarang hamba-hambaku dengan lusuh mereka ada hadir di padang Arafah ini. Mereka mengharapkan pengampunan. Aku akan berikan pengampunan bahagia. Itu haji mabrur. Oke ibu ya. Naon ihsan. Jadi seluruh ibadah ini harus ada ihsannya. Salat merasa dilihat oleh Allah.
Kenapa ibu ngalamun ke salat? Betul? Ibu sok ngalamun tara salat? Sok nu raras. Mun eueuh gawe pisan ngalamun dina salat. Malaweungnya atuh engke mah ngahaja jeung bapana urang ngalamun ayeuna mah. Ieu mah ngalamun ngahaja dina salat. Luar salat pek ngalamun 2 jam mah. Tapi eta pas salat ngalamun deui. Kenapa orang melamun di dalam kitabnya Al-Khusyu' fi Shalat? Karena ada mukamalil ihsan. Karena dia ihsannya belum jalan, belum connect ihsannya. Hari ini kita connectkan, insya Allah. Amin ya Allah. Ihsan ini rasa ibu dilihat oleh Allah. Kenapa ibu ketika di rumah sendiri lapar tapi saum, ibu kan bisa bapana teu aya, barudak teu aya, ninyuh mie bisa. Kenapa ibu tidak berani? Hari itu, saat itu hadir ihsan. Maka hidupkan ihsan ini. Bukan hanya di puasa, di luar puasa. Dan sisanya sampai akhir hayat. Ihsan harus dihidupkan. Insya Allah. Itu ihsan. Maka di tasawuf ini mengajarkan tentang akhlak seperti itu. Ketika sholat Allahu Akbar. Dia tunduk. Kenapa? Saya berdiri bukan menghadap tembok, tapi saya berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Engkau berdiri di hadapan Allah, bukan di depan imam. Qanitin itu dengan khusyuk. Merasakan kehadiran Allah, sampai merasakan Allah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, rasa tenang kepada hati-hati orang yang beriman. Masya Allah. Allah itu nurunkan, Bu. Lamun ibu lagi sholat tenang, bahagia, itu Allah nurunkan. Tapi ketika Allah tidak turunkan, ibu beres sholat tetap gelisah dan merana. Gegana. Apa gegana? Gelisah, galau, dan merana. Berarti Allah tidak turunkan itu. Ibu mestinya merasa bahagia kumpul di masjid ini. Ibu diam-diam malaikat ada. Oh, mana Pak Haji? Ada, Bu. Ma iztama qaumin fi baitin min buyutillah. Tidak ada sebuah kelompok yang kumpul bersama-sama di rumah-rumah Allah. Yatlunal kitab. Tadi membaca Al-Fatihah. Membaca hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran. Summayatadarrasuna. Kemudian mereka mempelajari isi Al-Quran itu tentang hukum saum, ya, dan yang lainnya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan rasa sakinah. Ibu rasakan hari ini, saat ini, detik ini, ada enggak tenang di sini? Tenang kalau ada di hati ibu. Itulah Allah sedang menurunkan sakinah. Lain suami, bukan anak, bukan harta, bukan jabatan yang menurunkan sakinah, itu Allah. Ternyata banyak saudara kita jabatannya tinggi tapi hatinya gelisah. Hartanya banyak, tidak kekurangan, minyak kelapanya banyak, Bu, tetapi hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena dia menimbun kelapa, minyak kelapa. Tidak tenang, Bu. Bagaimana kalau di demo nanti? Ternyata sakinah yang asli tenang itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibu sholat, ketika ibu saum, tangkap itu semua, rasakan itu semua. Ketika ibu diam, tenang, nikmat, bahagia. Oh, ini dari Allah. Itu ihsannya hidup. Hidupkan faktor channel, ya. Karena di sini seolah-olah ayat ini, Bu, ada apa? Ada channel di sini, ya. Maka ihsan ini merasa. Ketika di dalam Al-Qur'an katakan alladzi yaraka hina taqumu. Wahai Muhammad, wa tawakkal 'alal azizur rahim. Engkau bertawakal kepada Allah yang Maha Azizur Rahim. Engkau menghadapi urusan, masalah, musibah, bencana, engkau bertawakallah kepada Allah yang Maha Rahman Rahim. Siapa Allah itu? Allazi yaraka hina taqumu. Muhammad, kata kapungkur Kangjeng Rasul sedikit galau, Bu, menghadapi musuh. Kata Allah, wa tawakkal Muhammad. Engkau bertawakallah kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang gagah, yang Maha Rahman Rahim. Alladzi yaraka hina taqumu, yang melihat engkau ketika kau berdiri salat. Bu, ibu lagi salat, Allahu Akbar. Allah teh netep ka ibu. Lamun ibu lagi salat, lagi puasa, sudah merasa dilihat oleh Allah, itu tandanya ibu ihsanatos hidup. Insya Allah belajar. Ibu keluar dari sini,
Dia angkot rasa Allah, di WC pun sama, di rumah ada. Terus ihsan ini ada. Nah, dan inilah yang paling penting Ibu Hadimakumullah, hakikat dan rahasia ini yang dimaksudnya ada di ihsan. Baik, terakhir saya sampaikan, Imam Al-Ghazali itu membagi 3 derajat orang yang saum. I'lam, ketahuilah oleh kamu, anna sauma salasau darojatin. Saum ini ada 3 derajat kata beliau. Mangga tulis oleh ibu, boleh ya. Pertama adalah saumul umum, saum yang umum. Yang kedua saumul khususi. Tulis ke ibu ya. Saumul khususi. Yang ketiga adalah saumul khususil khusus. Khususil khusus. Ini ilmu Bu ya. Pertama saumul umum, saum umum. Umum orang umum ya. Yang kedua saumul khusus, saum khusus, dan yang ketiga adalah saumul khususil khusus, khusus lagi. Baik. Kita urai. Ini terakhir aja lah ya. Karena saya juga udah mulai agak ini serak. Amma saumul umum, adapun saum umum itu apa? Bahwa kapul batni wal farji an qada'i syahwat, yaitu menahan perut kita dan farji kita dari syahwat apa? Makan, minum dan hubungan suami istri. Itu umum. Kata saya tadi itu saum syariat, yaitu saum SD. Menahan lapar dan haus saja, mengendalikan hawa nafsu kita dari pagi sampai malam, sampai ini. Makanya ibu sejarah saum dulu, kabayang tuh ibu. Dulu saum pertama itu ibu boleh makan dari maghrib ke isya. Tos isya ka itu mah tidak boleh lagi makan, tidak boleh hubungan suami istri awalnya. Ternyata para sahabat tidak tahan ibu. Bayangkan seharian menahan tidak dengan istri, kemudian pada isya harus tahan lagi. Maka yang paling dulu melanggar dulu itu siapa? Abu Umar bin Khattab. Maka diturunkan oleh Allah ayat uhilla lakum latasyam, dihalalkan bagi kamu adalah malamnya ar-rafasu, silahkan halal. Itu kenapa? Kasih sayang Allah. Baik Bu ya. Itu yang pertama, menahan lapar haus itu saum syariat. Naik yang kedua, wa amma saumul khusus, adapun saum khusus Ibu Hadimakumullah, fahuwa kapus sam'i, tahan ini pendengaran dari dosa. Ibu jauhi ya, bisi balanja di tukang sayur, ibu ada yang ngomongkan, ibu tutupan. Kalau bisa perilaku ibu begini ya, tutup gini. Malu sama orang, tapi hindari berita hoak, kejelekan-kejelekan. Maka ibu ketika mendengarkan kejelekan, batal hari itu puasanya. Gak ada pahalanya, hilang. Puasa fisik nama lulus sampai maghrib, ngan puasa batinnya, hakikatnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Wal basor, tahan mata. Wal lisan, tahan lidah. Ini lidah Bu. Salamatul insan fi hifdil lisan, keselamatan manusia tergantung menjaga lisannya. Maka puasa dipuasakan. Dulu siapa? Siti Maryam, aku tidak akan bicara seharian. Masya Allah. Makanya kata-kata saum itu lam ukaliman nasa insia, aku tidak akan ngomong sehari dengan manusia. Siti Maryam dulu. Kemudian apalagi wal yadain, puasa tangan, rizli wasail jawarih anil asam, jagalah seluruh anggota panca indera ini dari dosa-dosa. Paham Bu? Itu saumul khusus. Yang ketiga adalah khususil khusus. Apa? Saumul qalbi. Hati ibu, hati ini yang puasa. Dah, Bu ya. Apa? Artinya dia alal himamil dunya wal abkhar dunyawiyah. Dia berpuasa hatinya dari pemikiran-pemikiran duniawiyah. Urusan keduniaan ibu. Walaupun di sini terangkan, boleh ibu berpikir bisnis, boleh silahkan bisnis yang bagus, tapi bisnisnya untuk Allah, untuk kepentingan agama, itu tidak termasuk. Tapi kalau ibu seharian mikir bisnis, termaju-maju, nepika sholat poho, lu gitu. Maka para waliullah sudah mulai ibu, hatinya ditata.
tidak terlibat di dalam pemikiran-pemikiran dunia, maka di dalam ilmu tasawuf ada yang disebut juhud. Apa itu juhud? Ada muta'alluqil al-qalbi. Ibu boleh punya akor, punya mobil yang bagus, punya Arfad boleh silakan, tapi eta mobil jangan masuk ke hati. Dan nuriweuh teh keur salat Allahu Akbar, ingat kana sapi. Di Cikole pan gardu sapi. Sampai ada ibu-ibu pedetnya anak sapinya meninggal alias maut, paeh weh. Sampai kepaehan Allah. Komo lamun indung sapi nu maut, sehingga ngagoler innalillahi. Kenapa? Karena sapi masuk ke dalam hatinya. Karena HP masuk ke dalam hatinya. Maka saum yang tertinggi ini adalah bagaimana hatinya. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana hatinya tidak pernah putus asa. Hati-hati. Dosa hati teh naon putus asa. Kemarin saya di pesantren ada kitab. Berarti hati itu ada amalan hati. Amalan hati teh sabar, ikhlas, ridho, tawakal, tawadu. Dosa dari hati apa? Ujub, riya, takabur, putus asa, tersabar. Itu adalah maksiat hati. Maka ketika ibu menghadapi urusan, kesulitan, kemudian hati ibu merasa, ya Allah kenapa? Bahasa itu mungkin membatalkan puasa kita. Maka hari ini ibu hadimakumullah kita kembali ke Allah. Istighfar, ya Allah. Maafkan kalau kemarin saya kurang ikhlas, ya Allah. Seluruhnya ibu jawab, ya Allah maafkan mata saya, maafkan telinga saya, maafkan semua ibu tobat ya sebelum nanti puasa masuk. Ya Allah bukan hanya sesalaman wungkul ibu, tapi papai seluruhnya terakhir hati. Ya Allah abdi rumaos Gusti, saya merasa hati kami bulang ikhlas. Ya Allah kadang-kadang hati kami tidak sabar. Ya Allah kadang-kadang hati kami tidak ikhlas. Ya Allah ampuni ya Allah, cerik ta ibu. Ini yang disebut saumul khususil khusus, saumnya para kekasih Allah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya.